akan menjelaskan ulang mengenai asas kebahagiaan. Nah, pada materi asas kebahagiaan ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu asas kebahagiaan dalam perspektif bimbingan konseling Islam. Kebahagiaan adalah refleksi dari penilaian seseorang terhadap dirinya dan kehidupannya yang mencangkup perasaan positif seperti kenyamanan dan kegembiraan. Dalam agama Islam sendiri mengajarkan agar setiap individu tidak hanya mencari kebahagiaan di dunia, namun juga harus meraih kebahagiaan hakiki, yakni kebahagiaan akhirat. Dalam hal ini akan dikaitkan definisi kebahagiaan dunia dan akhirat dengan perspektif bimbingan dan konseling Islam, karena di dalam bimbingan dan konseling Islam juga terdapat satu asas yang membahas mengenai kebahagiaan, yakni asas kebahagiaan. Asas kebahagiaan dalam bimbingan dan konseling Islam menggarisbawahi bahwa seorang individu berhak untuk mencapai kebahagiaan yang seimbang dan berkelanjutan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, kebahagiaan duniawi dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya sangat singkat dan sementara, sedangkan kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi tujuan utama yang diidamkan oleh individu karena bersifat abadi dan kekal. Nah, pembahasan kedua yaitu tafsiran ayat tentang kebahagiaan. Yang pertama, tafsir Al-Baqarah ayat 201 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tafsir Kemenak pada surah Al-Baqarah ayat 201 menyatakan bahwasanya dalam ayat ini Allah menyebutkan manusia yang akan memperoleh keuntungan waktu di dunia dan keuntungan di akhirat adalah orang-orang yang waktu dia berdoa, ia selalu meminta agar mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan terjauh dari siksaan api neraka. Yang kedua, tafsir surat Al-Baqarah ayat 201 menurut Al-Misbah. Menurut tafsir dari Al-Misbah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 201 menyatakan bahwa di antara mereka, yakni para manusia yang telah melaksanakan ibadah haji atau semuanya manusia yang belum bisa menunaikan ibadah haji atau bahkan tidak bisa melaksanakan haji karena beberapa alasan, hendaknya mereka semua menjadikan ibadah haji atau seluruh aktivitas yang mereka lakukan itu mengarah kepada Allah, juga selalu mengingatnya. Yang ketiga, kesimpulan dari kedua tafsir pada surat Al-Baqarah. Hendaklah kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tidak hanya memikirkan tentang memperoleh kebahagiaan di dunia saja, tetapi kita juga perlu dalam memikirkan kelak kebahagiaan kita di akhirat. Yang pembahasan ketiga, cara mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan adalah suatu tujuan manusia, siapapun di belahan bumi manapun pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan terbagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan sementara dan kebahagiaan akhir atau hakiki. Nah, ada banyak cara yang dilakukan manusia untuk meraih kebahagiaan, tapi apakah dengan cara mencuri kebahagiaan orang lain, serakah, menipu, dan sejenisnya adalah hal yang tepat? Tentu tidak. Nah,
Cara yang dapat dirangkum menjadi dua hal. Dari banyaknya cara dapat dirangkum menjadi dua hal, yaitu yang pertama, iman. Iman merupakan kunci utama seseorang untuk mendapat kebahagiaan yang hakiki. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11 dijelaskan mengenai karakteristik orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang khusyuk dalam sholat, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Cara meraih kebahagiaan dalam hidup berdasarkan kajian ayat Al-Quran antara lain meyakini bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, bersyukur, ridho dan tawakal, memaafkan orang lain jika melakukan kesalahan, dan menjauhi prasangka buruk, bersabar, serta qanaah. Yang kedua yaitu amal soleh. Iman selalu digandingkan dengan amal soleh karena imanlah yang menentukan arah dan niat seseorang dalam melakukan suatu amal perbuatan baik. Yang tidak dilandasi oleh iman maka akan sia-sia. Nah, kemudian masuk materi yang terakhir, yaitu hubungan ayat tafsir Al-Quran dengan asas kebahagiaan dalam bimbingan dan konseling. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 sudah dijelaskan bahwa di situ sudah dijelaskan jika ingin mencapai hidup bahagia di dunia harus melalui beberapa syarat. Jadi hubungan dengan asas kebahagiaan dalam konseling yaitu di mana konseling itu dalam menangani masalah konselor itu harus dengan sabar, sehingga konselor merasakan nyaman ketika konsul dengan konseli, patuh dan disiplin dalam menjalankan peraturan dalam berkonseling supaya tidak ada kesalahpahaman di antara konseli dan konselor.